Balik lagi di Ngopi, ngobrolin properti ya, investasi masa kini dan investasi para milenial pastinya ya. Benar. Jangan bosan-bosan karena Reza tentunya ditemani ya biasa lah ya Mas Eki. Siap. Lawan bicaranya bisa ganti gak sih? Aduh, gue juga ngeliat lu pusing ja. Sehat ya Mas Eki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan gitu ya. Amin. Nah di podcast kita kali ini kita bakalan ngebahas mengenai pemberkasan yang harus disiapkan oleh mereka-mereka yang akan mengajukan KPR ya. Gak ada tema lagi nih? Gak ada lagi, karena ya tahu sendiri PT Anugrah Wisnu Wicaksana bergerak di bidang properti. Tapi biar lebih enak kita ngopi dulu kali ya. Duh, siap. Kopi saudara. Biar jadi saudara. Betul, jadi ngobrol saudara kali ini ya Mas Eki. Bener. Kalau kemarin-kemarin kita banyak sekali yang sudah diobrolin. Tapi kalau hari ini kita ngobrolin yang spesifikasi kali ya. Karena ini penting banget yang harus dipersiapkan oleh mereka-mereka yang akan mengajukan KPR gitu ya kan. Nah, kan udah pernah ngambil rumah berarti ya? Untuk KPR belum. Untuk KPR belum? Untuk KPR bukannya belum. di podcast kita yang kemarin udah ngambil rumah cuman bukan KPR. Gitu. Sombong ya, sombong. Iya gitu. Oke deh. Balik lagi di KPR. Kalau KPR kan sifatnya pengajuan. Ya kan? Kalau pengajuan kan bisa ditolak. Bisa lah. Bisa ditolak ya kan? Bisa. Nah itu yang menjadi kekhawatiran loh. Gue juga khawatir sampai sekarang karena gue belum ambil rumah juga. Ditolak beli rumah bank atau dia takutnya kan tiba-tiba pas mengajuin udah bookingnya sekian gitu kan. Tiba-tiba pas ngajuin ternyata ditolak. Itulah yang menjadi alasan gue selama ini kenapa gue belum ngambil rumah. Ya, enggak. Bisa nggak sih kasih pencerahan ke gue kalau gue nanti pas mau ngambil rumah tidak ada kekhawatiran, jadi gue nggak worry gitu loh buat ngambil KPR. Oke, kalau biasanya nih Jaya ya, kalau ngambil rumah itu kan kita harus booking fee ya. Iya, booking fee. Jadi orang kan takutnya kan booking fee-nya kan takut hangus ya kalau nggak bisa ngambil rumah. Iya udah booking, ternyata nanti ditolak. Apa yang amsyong ya kan? Bukan rezeki namanya. Oh iya bukan rezeki ya. Ya tapi kan harus dipersiapkan biar nanti tidak ditolak gimana. Harus dikulik-kulik informasinya kenapa sih gue bisa ditolak gitu loh kan. Berarti lebih amannya sih sebelum kita booking fee dari semua aja nih jadi konsumen ya, lu semua mau jadi konsumen. Betul. Jadi lu minta tolong aja sama marketing yang bersangkutan, nggak harus di kita, tapi kan lebih enaknya kan di kita. Betul belinya. ya. Jadi minta tolong aja. Biaya checking itu yang paling penting. Iya ya, biaya checking itu paling aman gitu loh ya kan, karena dulu paling aman. Betul, karena syarat utama itu loh utama. Setelah biaya checking bagus, baru kita bisa melenggang gitu kan. Melenggang ke tahap berikutnya ya kan. Tahap berikutnya apa-apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi biaya checking dulu ya kan. Jadi si konsumen ini sudah tahu ataupun ya kan kalau konsumen udah tahu sendiri gitu kan. Ini ada pernah bermasalah begini gitu kan. Saya pernah ngerasa punya utang terus ditinggalin nggak dibayar gitu. Iya, itu mengaruh juga ya? Pengaruh pasti. Deg-degan deh gue punya utang banyak soalnya. Aduh. Parah. Iya. Lah, malu-maluin. Oh iya benar. Karena syarat utama yang paling penting ya untuk pengambilan KPR itu adalah biaya checking. Biaya checking harus aman. Kalau aman kita pasti akan sentosa sejahtera selamanya damai. Hidup pun enak. Oh iya benar. Nah, selain biaya checking apa lagi? Kalau udah biaya checking aman. Terus ini perumahan kita ngambil perumahan subsidi ya? Subsidi aja dulu, karena kan kalau lu tahu gue ya kan kemampuan gue, walaupun kemampuan gue sebenarnya di atas rata-rata. Cuman kalau punya punya kesempatan buat ngambil subsidi, kenapa gitu kan dengan cicilan yang sangat gitu kan? Jadi gini aja, kalau udah biaya checking oke. Terus kita juga kan kalau rumah subsidi kan ada batas untuk gaji ya. Batas gaji juga ya. Batas gaji. Jadi kalau semua kita gajinya untuk tahun ini nggak sampai 8 juta dan masih di atas 4 juta, masih oke lah itu bisa. Jadi ada rate income-nya, take home pay-nya dari 4 juta kalau nggak salah 4 juta sampai 8 juta ya. Sampai 8 juta. Kalau kurang dari gitu gimana ya? Banyak-banyak berdoa lah. Suruh ditingkatin aja gajinya kali gitu ya. Jadi syarat kedua adalah dari kerjaan, karena setiap yang ambil perumahan itu harus punya kerjaan yang pasti. Pastilah kalau kerjaan yang kedua adalah dari gaji itu harus 4
kalau take home pay berarti 4 sampai dengan 8 juta 4 ya. sampai 8. Itu harus ya. Wajib. Wajib. Jadi tapi kalau 4 juta UMR sekarang aja tahu sendiri ya. Apalagi dari Bekasi. Kita kan perumahannya mainnya Bekasi kan. Bekasi. UMR yang kerja-kerja di daerah-daerah Bekasi itu UMR-nya juga udah tinggi gitu kan. 4, sekian. Iya udah langsung aja gitu ya kan. Kenapa harus mikirin kan? Iya, ya kan makin kesini makin mahal. Ya kan. Berarti yang pertama biaya checking, yang kedua adalah dari gaji. Berarti gaji ini adalah dari kerjaan juga, dari kerjaan. Kerjaan lah, pasti gaji dari mana kalau nggak dari kerjaan? Iya juga ya. Gimana sih? Loh kalau gue nggak kerja, gue nggak punya gaji dong, nggak bisa membeli rumah gitu ya? Nggak bisa, bisa wirausaha. Oh bisa? Bisa lah. Nah kalau yang punya kedai kopi begini bisa nggak? Bisa lah, Oh ini bisa apalagi kan nih. kopi meniwen kan bahasanya. Iya ampun iya. Ini kopi saudara, Kopi jadi saudara. kalau yang punya kopi saudara ini bisa ngajuin KPR ya Bisa kan? lah pastinya. Bisa, ya udah berarti ada wirausaha sama karyawan. Dan harus karyawan tetap. Oh iya harus karyawan tetap gitu ya. Berarti syaratnya udah kedua nih, berarti by checking aman, yang kedua adalah data kerja. Karena itu nanti sebagai syarat-syarat apa berkas-berkas yang harus dikumpulkan gitu. Salah satunya kan harus ada surat keterangan kerja kan. Nah kalau by checking nggak aman nih ya kan, apa alternatif lain gitu kan, nama lain gitu, mungkin nama adek. Kalau sebenarnya gini, kalau masalah biaya checking kan otomatis itu udah syarat nggak bisa ya. Iya, syarat mutlak itu mah. Gitu. Kalau semua mau pakai nama lain, yang punya rumah, iya, punya orang itu dong. Oh iya benar juga. Iya berarti ini rumah buat punya adeknya gitu kan ya. Iya, bukan rumahnya dia. Tolong ya yang mau ngambil rumah subsidi ataupun komersil dimohon untuk by checking aman gitu ya. Cemilannya enak juga nih ya. Makan lah, makan. Ini kayak kita harus cicipin dulu ya. Biar makin kriuk kita ngobrolin kita ya. Apa ini bacanya? Nima. Iya, dapur Nima. Ini adalah kentang Mustafa. Nama gue dong. Iya. Oke. Nama lu Reza atau Mustafa? Mustafa Umar Reza. Udah nggak usah dibahas di sini ya. Nah, setelah kita booking, ya kan? Nah, apa saja yang harus dilakukan setelah booking? Pengumpulan berkas kan biasanya. Pasti. Berkasnya ini apa aja sih biasanya yang harus dikumpulkan? Kalau berkas itu... Kalau kemarin, dulu, stop. Oke. Kalau kemarin gue baca ya, jadi dibaca itu berkas nih ada KTP, KK, terus itu ada slip gaji gitu-gitu kan. Nah, kalau lebih lengkapnya apa aja nih Mas Eki? Kalau berkas itu kan standarnya otomatis ya pasti ya identitas diri. Yang pertama identitas diri meliputi kayak semua KTP. Oke, KTP. Nah, kalau KTP gue nih kan bukan orang daerah gitu kan. Daerah rezeki kota gitu maksudnya gitu kan. Nah, amin. Kalau KTP daerah tuh bisa nggak sih? Paling pakai surat keterangan domisili. Oh, tetap bisa ya? Bisa, walaupun bisa. Dari Sabang sampai Merauke tetap bisa ngambil dengan nanti dilampirkan domisili gitu ya? Domisili sama surat keterangan kerja kan pasti tuh kan kerjanya di Jakarta lah ya. Oh iya, berarti ya. Jangan khawatir buat perantau-perantau ya pasti. Karena di daerah sini kan banyak perantau nih. Gak usah khawatir kalau KTP manapun bisa diproses asal melampirkan domisili ya gitu kan. Gua kan juga orang perantau. Iya sama, gue juga ya kan. Apa perlu kita ngomong bahasa Jawa? Waduh nggak usah. Terus tadi KTP, terus apa lagi? KTP, otomatis NPWP. NPWP harus punya. Ya wajib ya? Wajib. NPWP wajib. Terus otomatis NPWP. kan dari NPWP ada anaknya nih NPWP. Ada anaknya? Iya. Nikah juga belum udah anaknya ya? Maksudnya bawaan dari NPWP. Oh bawanya dari NPWP apa tuh? SPT 21. SPT 21. SPT 21. Dia potongan pajak tiap tahun. Bener, itu kan nanti kan ada nilai-nilainya tuh. Dia wajib pajak atau enggak. Iya berarti KTP, data diri berarti KTP, PWP. Sama kakak. Kakak harus punya ya? Kakak wajib. Keluarga, bukan kakak adik, kartu keluarga. Kartu keluarga. Berarti nah kan kadang-kadang nih ada yang udah nikah. Oke. Nah kalau udah nikah berarti harus data diri pasangan juga harus dilanskan. Kalau Mas Eki kemarin data dirinya? Kan gue belinya bukan KPR, jadi gak perlu begitu. Ya cash ya. Wajib. Nah nanti kalau udah nikah berarti dilampiri data pasangan. Apa aja data sama aja KTP? Sama. KTP, surat nikah ya kan? Surat nikah pasti, cuma kan nggak perlu pakai SPT 21. Nggak perlu ya, karena yang biasanya pasangannya itu ini kan ya cuman data pelampir aja ya? Data pelampir. Oke, berarti, nah itu kan data ini ya data pribadi. Nah balik lagi karena kan syarat buat ngambil rumah itu harus punya kerjaan atau punya slip gaji atau punya penghasilan ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan melalui secari kertas sebagai syaratnya. Surat keterangan kerja. Nah itu data kerjanya apa aja? Surat keterangan kerja yang tadi gue sebutin. Terus slip gaji. Betul. Otomatis udah wajib tuh. Wajib biar dong. Tahu. Dan pasti punya kalau yang kerja gitu kan. Bener, pastilah. Jadi kita di sini tuh biar mereka yang beranggapan kalau ngambil rumah ribet dengan persyaratan gitu ya, kita akan
mengubah mindset mereka bahwa ngambil rumah pemberkasannya itu memang sebenarnya tidak ribet gitu karena kita udah punya sendiri gitu. Bisa. Iya, tinggal ngambil aja. Yang bikin ribet tuh karena mindset kita aja. Iya. Kan? Orang begitu ya mindsetnya ya. Jadi kalau semua mau kayak KTP, NPWP kan tinggal fotokopi kan. Iya. Kita udah punya di rumah. Punya kan. Nah, data kerja tadi surat aktif kerja. Slip gaji. 3 bulan. 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir slip gajinya tadi 4 sampai dengan 8 juta kan ya. Iya. Terus nah untuk slip gaji berarti setelah itu dicocokkan dengan rekening koran katanya ya. Bah itu kalau semua iya ada transaksi payroll. Payroll ya. Payroll itu kan otomatis lebih memudahkan untuk KCC. Lebih meyakinkan bank gitu ya kan. Karena kalau payroll kan gajian tiap bulan melalui bank itu. Bang, transaksinya kelihatan semua tuh. Iya gitu ya kan. Jadi wajib untuk melampirkan rekening koran selama 3 bulan. 3 bulan juga ya. 3 bulan terakhir. Terus apa lagi nih? Lu ya juga tahu kan Ja, apalagi lama nanya-nanya gue juga. Iya benar. Iya benar. Nah, ada lagi nih kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga dengan banyak orang yang sudah ngambil rumah juga nih, katanya perlu surat keterangan guys, surat keterangan dari desa menyatakan bahwa si calon pembeli ini belum memiliki rumah, belum pernah mengajukan KPR. Itu gitu. Syarat juga pasti yang di depan tadi ya, syarat pengambilan KPR kan tadi pertama checking, yang kedua data kerja, yang ketiga berarti belum memiliki rumah. Otomatis kan kita untuk ngambil rumah subsidi kan harus rumah pertama nih syaratnya. Betul. Lah buat buktiin ini orang belum punya rumah harus ada surat keterangan tidak memiliki rumah dari kelurahan. Dari kelurahan. Jadi jangan pernah beranggapan kalau mengajukan KPR itu ribet. Jangan. Karena datanya bisa semuanya kita dapatkan. Data kerja dari kerjaan pribadi, tinggal fotokopi data diri, tinggal diajuin ya kan. Yang penting punya DP. Tapi DP juga nggak ada gede kan? Enggak, kita enggak. Iya, apalagi kalau di kita, DP-nya kan kita cuma 5 juta untuk komersil kan DP. Apa ngeri-ngeri tuh ratusan juta DP-in? Iya, 5 juta aja. Bonusnya aja buset. Banyak banget kita bonusnya. Jadi masih AC dapat lah. Serius? Kita udah masuk rumah nih, udah kasih AC. Kita kasih kanopi. Iya. Udah tinggal. Gardenia 3 tuh pasti ya. Kemana lagi? Iya benar. Terus apa lagi ya? Nah, apa namanya, biasanya gini kan, kadang-kadang ada kan belum tentu sih kita nih dapat rumah yang kadang-kadang kita kehabisan kan di unit ready gitu kan. Harus nunggu tahap berikutnya kan. Nah, kita sudah melampirkan berbagai macam persyaratan seperti slip gaji, surat aktif kerja, dan rekening koran. Kira-kira itu ada masa habisnya nggak sih, expirednya tuh berkas gitu loh? Nanti pembaruan lagi gitu-gitu. Kalau masalah ini bro, ngomongin kalau berkas udah masuk bank, udah keluar SP3K. Dalam artinya SP3K itu surat kayak pernyataan persetujuan dari bank. Oke, tapi bangunan belum ready. Iya, karena nggak kebagian. Karena Gardenia 3 dan Samandra itu begitu laris. Jadi dapatnya yang ini kan inden gitu kan. Terus gimana tuh? Jadi otomatis kalau masalah SP3K itu masa expirednya itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu ketika itu udah lewat 3 bulan, otomatis kita harus update lagi surat keterangan kerja sama slip gaji sama rekening koran sebenarnya. Jadi buat mastiin bahwa nih konsumen, dalam artian nih orang yang mau ngambil rumah masih kerja di perusahaan itu. Kita kan apalagi masa pandemi kita kan nggak tahu nih, tahu-tahu kita emang ada banyak pengurangan dari perusahaan gitu. Jadi untuk pembaruan 3 bulan. Bener, harus pembaruan. Gitu ya. Jadi dan tidak hanya berkas kerjaan aja gitu ya Mas Eki, berkas kerjaan aja, tapi juga apa namanya, ada form-form yang harus diisi oleh si konsumen dari bank terkait yang akan memberikan apa namanya KPR gitu kan, nanti disiapkan juga dari kita ya. Nanti tinggal konsumen kita arahkan untuk diisi gitu kan. Jadi kalau form-form dari bank itu jatuhnya itu kayak surat pernyataan aja sih. Surat pernyataan ya. Surat aja, cuma tanda tangan, paraf itu. Nggak perlu ada lampiran-lampirannya. Data diri paling ya yang dituliskan cuma data diri. Kemarin aja saya ngeliat tuh ada form barcode biru ya kan. Itu standar kayak kita mau bikin buka tabungan baru aja. Betul, so ada form lembaran form interview dan lain sebagainya, ada form verifikasi ya. Ya kan, itu kan tentang data pribadi dan data kerjaan juga ya kan. Nah, jangan lupa tadi slip gaji sama rekening koran nih. Slip gaji sama rekening memang harus disinkronkan ya kalau memang payroll. Kalau payroll pasti harus sinkron lah. Jadi transaksinya kan pasti gajinya lewat rekening kan otomatis kelihatan semua. Iya, jadi dia harus dicocokkan ya. Gaji sekian di rekening koran harus sekian gitu kan. Gitu. Ya, jadi jangan lupa nih buat
Anda yang akan melakukan proses KPR, Benar. apalagi melalui PT Anugerah Wisnu Wicaksana dengan dua perumahan kami yang lagi hits ya kan, dipersiapkan tuh semuanya. Informasi yang sudah kita gali berdua, ngobrol berdua kali ini harus perhatikan gitu ya. Iya, harus. Udah silakanlah ngopi dulu kita. Ya. Sebelum kita tutup. tutup. Ngopi mulu nih, roti kagak di. Oh iya. Kue kita hari ini biar makin enak. Ini dari Mamilisius. Rasanya gimana Mas Eki? Enak lah. Enak ya, nanti aku coba. Aku nggak suka kalau soalnya cuman sedikit, harus banyak gitu ya. Wah parah lu, enak banget nih. Ya udahlah, sekali lagi buat Anda yang mau mengajukan KPR, jangan ragu dan jangan beranggapan kalau proses KPR itu pengumpulan berkas itu susah. Semuanya itu gampang. Karena semuanya berkas itu dari diri kita. Bener. Baik dari data diri ataupun identitas diri ataupun berkas kerjaan kita gitu loh. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Eki buat teman-teman kita yang mau ngambil rumah dan ternyata gue udah nggak worry gitu kan kalau mungkin tahap 4 atau Gardenia 3 atau Samandra nanti kan gue bakalan ngambil karena gue udah tahu gitu. Harus lah ngambil. Zaman sekarang tuh kita harus ngambil rumah. Iya tadi kan gue worry kalau gue checking atau dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah digamblangkan ternyata begini ya kan, begitu segala macam gitu kan. Jadi sekarang udah nggak ada kekhawatiran lagi kali ya untuk melakukan proses KPR gitu ya. Jadi kalau semua teman-teman yang ngambil di perumahan dari PT Anugrah, kalau semua ada kesulitan, ya jangan ragu untuk tanya ke berkonsultasi. Konsultasi. Kita juga ada di admin kita. Nah, nomornya kan ada di website. Ataupun nanti kalau yang mau tanya-tanya bisa langsung komen ya kan. Di Instagram juga bisa. Di Instagram boleh, di YouTube kita juga boleh gitu ya. Bebas kita. Oke, ya Allah menarik sekali. Saya udah gak worry lagi buat ngambil rumah dan kamu juga nggak worry lagi untuk ambil rumah ya. Jadi udah nggak khawatir lagi buat melakukan proses KPR ya. Jangan khawatir lah. Oke, jangan lupa ngambil rumahnya harus di PT Anugrah Wisnu Wicaksana yaitu di Gardenia City 3 dan juga di Samandra. Samandra Gardenia. Kalau mau lihat spesifikasinya, lihat di YouTube aja. Ada di Anugrah Wisnu Wicaksana pasti. Iya langsung aja ya. Oke lah kalau begitu kita sudahi ngopi kita sore hari ini Mas Eki. Siap. Ya, jangan lupa buat semuanya nantikan ngopi kita berikutnya di Ngobrolin Properti. Bye bye.